Siapa yang tahu? Aku, Ratih Wening, bisa sampai sejauh ini, meninggalkan rumah, bahasa, dan segala hal yang membuatku merasa aman demi satu kata yang dulu hanya hidup di kepalaku, mimpi. Semua itu dimulai dari sini. Aku berdiri di peron metro Moskow dengan koper besar yang rodanya tersangkut. Napasku terputus-putus oleh udara dingin yang menusuk. Tanganku gemetar, bukan hanya karena suhu minus, tapi karena rasa takut yang akhirnya menyusul. Aku benar-benar di Rusia. Bukan di layar ponsel, bukan di cerita orang. Aku di sini, sendirian. Tapi ternyata semua itu berawal dari sebuah email yang masuk tengah malam. Judulnya sederhana, Admission Result. Aku membukanya dengan mata setengah terpejam, lalu terjaga sepenuhnya saat membaca namaku. Ratih Wening. Diterima. Aku tak berteriak, aku hanya duduk lama di tepi kasur, menatap dinding, membayangkan jarak ribuan kilometer yang akan memisahkanku dari ibu dan ayah. Hari keberangkatan terasa seperti mimpi yang terlalu cepat. Ibu memelukku lama di bandara, seolah ingin menitipkan seluruh doanya di pundakku. Makan dijaga, sholat jangan lupa, katanya berulang. Ayah hanya menepuk bahuku, singkat, tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. Aku mengangguk, menyembunyikan air mata, lalu melangkah pergi. Moskow menyambutku dengan langit kelabu dan angin yang tak ramah. Asrama internasional tampak tua, dengan dinding berwarna pucat dan lorong panjang yang sunyi. Kamarku kecil, hanya ada ranjang sempit, meja belajar, dan jendela yang menghadap pepohonan tanpa daun. Malam pertama, aku duduk di tepi ranjang, mendengarkan suara heater berdengung. Rindu datang tanpa izin. Hari pertama kuliah lebih berat dari dugaanku. Bahasa Rusia di papan tulis terasa asing, sementara penjelasan dosen dalam bahasa Inggris akademik membuat kepalaku berdenyut. Aku mencatat secepat mungkin, takut kehilangan satu kalimat pun. Aku takut tertinggal, takut gagal, takut pulang dengan tangan kosong. Di sela-sela kesibukan itu, aku sering berhenti di sebuah halte bus dekat kampus. Tempat itu sepi, hanya suara kendaraan lewat dan langkah orang-orang yang tergesa. Suatu sore, salju pertama turun tanpa aba-aba. Aku berdiri memeluk jaket, mataku perih oleh dingin. Di saat itulah seseorang berdiri di sampingku, tinggi, berjaket gelap, wajahnya tenang. "You should wear gloves," katanya pelan, lalu menyodorkan sepasang sarung tangan. Aku terkejut. "Terima kasih," jawabku canggung. "First winter?" Tanyanya lagi. Aku mengangguk. "Pavel," katanya sambil mengulurkan tangan. "Ratih," balasku. Tangannya hangat, kontras dengan udara di sekitar kami. Bus datang, kami naik tanpa banyak bicara. Tapi entah kenapa, keheningan itu tak terasa canggung. Saat aku turun lebih dulu, Pavel berkata, "See you around?" Aku mengangguk, tanpa tahu kenapa dadaku terasa sedikit lebih ringan. Aku tak tahu saat itu. Pertemuan singkat di bawah salju Moskow akan menjadi awal dari sesuatu yang rumit. Sesuatu yang akan menguji alasanku bertahan di sini. Dan mungkin menguji hatiku, di negeri yang dinginnya tak hanya datang dari cuaca. Aku tahu ada yang berubah sejak hari itu, sejak salju pertama dan sepasang sarung tangan yang masih kusimpan di saku mantelku. Bukan karena aku mulai sering tersenyum, tapi karena setiap pagi aku bangun dengan satu pikiran yang tak seharusnya ada di kepalaku. Pavel. Tapi ternyata semua itu berawal dari hal sepele, dari kebiasaan menunggu bus di halte yang sama, di jam yang sama. Seolah rutinitas kami diam-diam berjanji untuk saling mempertemukan. Aku mulai datang lebih awal, bukan karena takut terlambat kuliah, tapi karena ada kemungkinan kecil aku akan melihatnya lagi. Hari itu, langit Moskow masih kelabu. Aku berdiri dengan buku catatan di tangan, mencoba menghafal istilah kuliah yang semalam membuatku pusing. "Good morning," suara itu muncul dari sampingku. Aku menoleh, dan di sana dia, Pavel, dengan jaket gelap yang sama, rambutnya sedikit basah oleh salju yang mulai turun lagi. "Morning," jawabku, berusaha terdengar biasa. Kami naik bus bersama. Kali ini ia duduk di sebelahku. "How's your class?" tanyanya. Aku tertawa kecil, pahit. "Hard. Sometimes I feel stupid," kataku jujur. Pavel menggeleng pelan. "Language makes everyone feel stupid at first," ujarnya. Ada ketenangan dalam caranya bicara, seolah ia tahu persis apa yang kurasakan. Di kampus, hari-hariku tetap berat. Dosen memberiku catatan revisi yang panjang, dan tugas kelompok membuatku harus berbicara lebih banyak daripada yang kuinginkan.
Aku sering pulang larut, menatap layar laptop sampai mataku perih. Di tengah semua itu, pesan dari ibu datang hampir setiap malam. Kamu kelihatan capek di foto kemarin. Aku mengetik balasan singkat. Aku baik-baik saja. Padahal tidak sepenuhnya. Suatu sore, Pavel menungguku di halte meski busnya sudah lewat. Coffee? Tanyanya singkat. Aku ragu. Di kepalaku ada daftar panjang hal-hal yang seharusnya kulakukan. Belajar, menelepon rumah, istirahat. Tapi kakiku melangkah juga. Kami duduk di kafe kecil dekat kampus. Bau kopi bercampur aroma roti hangat. "Why Russia?" tanyanya. Aku terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya tidak. "Because staying felt like giving up," kataku akhirnya. Pavel mengangguk, seolah mengerti. "I stayed because leaving felt like running," balasnya. Kami tertawa pelan, menyadari betapa hidup bisa mempertemukan dua alasan yang berbeda di satu meja kecil. Ada momen hening di antara kami. Aku ingin bertanya banyak hal, tentang hidupnya, tentang masa depannya. Tapi ada satu hal yang lebih menggangguku. "I'm Muslim," kataku tiba-tiba. Pavel menatapku, lalu tersenyum tipis. "I know," ujarnya. "You don't drink, and you always leave early on Fridays." Jawabannya menenangkanku, sekaligus membuatku takut berharap. Malam itu, saat kami berpisah di halte, Pavel berkata, "You're not alone here, Ratih." Kalimat itu sederhana, tapi menghantamku lebih keras daripada dingin Moskow. Aku berjalan pulang dengan langkah pelan, menyadari satu hal yang membuat dadaku sesak. Aku mulai bergantung pada kehadirannya. Dan aku belum tahu apakah itu akan menjadi kekuatanku atau awal dari ujian yang lebih besar. Aku mulai menyadari sesuatu yang mengganggu. Kehadiran Pavel membuat hari-hariku terasa lebih ringan, tapi malam-malamku justru semakin berat. Karena setiap kali aku sendirian, pikiranku dipenuhi pertanyaan yang tak berani kuucapkan. Tapi ternyata semua itu berawal dari minggu ujian tengah semester. Kampus berubah menjadi ruang-ruang sunyi yang penuh bisikan panik. Perpustakaan 24 jam tak pernah benar-benar sepi. Aku duduk berjam-jam di meja yang sama, menatap jurnal berbahasa Inggris dan Rusia, merasa otakku tak sanggup menampung semuanya. Deadline mendekat, sementara rasa percaya diriku menjauh. Pavel sering muncul tanpa banyak bicara. Ia duduk di seberang, mengerjakan tugasnya sendiri. Sesekali ia mendorong secangkir teh hangat ke arahku. "You forgot to eat," katanya. Aku hanya mengangguk, terlalu lelah untuk bercanda. Kehadirannya menenangkan, tapi juga membuatku merasa rapuh, karena aku mulai mengandalkannya. Suatu malam, aku menyerah. Aku menutup laptop, menahan air mata yang sejak tadi menggantung. "I don't think I'm good enough," kataku pelan. Pavel berhenti mengetik. Ia menatapku lama, lalu berkata, "You don't have to be good enough. You just have to keep going." Kalimat itu sederhana, tapi membuat dadaku sesak. Aku ingin percaya. Namun, hidup di negeri orang tak pernah memberi jeda lama. Email dari bagian akademik masuk ke ponselku. "Your scholarship requires a minimum GPA this semester." Tanganku gemetar, angka-angka di kepalaku berputar. Jika gagal, visaku terancam. Semua yang kubangun bisa runtuh. Aku tak langsung memberitahu siapapun, termasuk Pavel. Akhir pekan itu, Pavel mengajakku berjalan menyusuri sungai yang mulai membeku. Langit pucat, udara menggigit. "I got an offer," katanya tiba-tiba. Aku berhenti melangkah. "Offer? Research project in St. Petersburg, next semester." Aku tersenyum, mengucapkan selamat. Tapi ada sesuatu yang runtuh pelan di dalam diriku. Kota lain, jarak lain. Kami berjalan tanpa bicara. Aku ingin mengatakan banyak hal tentang ketakutanku, tentang email itu, tentang betapa aku tak siap kehilangan rutinitas kecil kami. Tapi lidarku keluh. Di kepalaku, ada suara ibu yang selalu mengingatkan, jangan berharap terlalu jauh. Ada juga suaraku sendiri yang mulai bertanya, apa yang sebenarnya aku mau? Malamnya, aku akhirnya menelepon rumah. Suara ibu terdengar cemas. "Kamu kurusan," katanya. Aku tertawa kecil, menutupinya. "Di sini dingin, Bu." Aku tak menceritakan ancaman beasiswa. Aku tak menceritakan Pavel. Beberapa hal terasa terlalu rumit untuk dibawa pulang lewat telepon. Di asrama, aku membuka email itu lagi. Syaratnya jelas, waktuku sempit. Aku menatap layar lama, lalu menutupnya. Ada ketukan di pintu. Pavel berdiri di sana, membawa sekantong makanan. "You okay?" tanyanya. Aku ingin berkata jujur, tapi yang keluar hanya,
I'm fine. Saat pintu tertutup kembali, aku bersandar di dinding, menarik napas panjang. Aku sadar, semakin dekat aku dengan Pavel, semakin besar resiko yang harus kuterima. Dan di tengah tekanan akademik, visa, dan jarak yang mulai menganga, aku harus memilih mana yang akan kupegang lebih erat. Mimpiku atau perasaanku. Keputusan itu mulai menghantuiku, bahkan sebelum benar-benar kuambil. Setiap pagi aku bangun dengan dada sesak, seolah ada dua tangan tak terlihat yang menarikku ke arah berlawanan. Di satu sisi, mimpi yang membawaku ke Rusia. Di sisi lain, Pavel, dan ketenangan yang tak pernah kutemukan sejak tiba di sini. Tapi ternyata, semua itu berawal dari satu kelas presentasi yang tak bisa kuhindari. Namaku dipanggil, dan aku berdiri di depan ruangan dengan telapak tangan dingin. Slide presentasi berbahasa Inggris akademik itu terasa seperti jebakan. Aku bicara terlalu cepat, lalu terlalu pelan. Beberapa mahasiswa bertanya, dan aku gagap menjawabnya. Dosen hanya mencatat tanpa ekspresi. Saat aku duduk kembali, kakiku gemetar. Aku tahu, ini bukan performa yang aman untuk beasiswa. Seusai kelas, Pavel menungguku di koridor. "You did fine," katanya. Aku menggeleng. "No, I didn't." Untuk pertama kalinya, aku tak berusaha terlihat kuat di depannya. Kami duduk di bangku panjang dekat jendela. Salju menempel di kaca. "I might lose my scholarship," ucapku akhirnya. Kata-kata itu jatuh berat. Pavel terdiam, lalu menoleh padaku. "Why didn't you tell me earlier?" tanyanya pelan. Aku menunduk. "Because I didn't want you to worry." Ia menghela napas. "You don't have to protect me from your life," katanya. Kalimat itu membuatku tersentak. Ada kejujuran yang tak pernah kami ucapkan sebelumnya. Aku menatapnya lama, menyadari betapa mudahnya aku menyembunyikan ketakutanku, bahkan dari orang yang paling dekat. Hari-hari berikutnya terasa seperti lomba melawan waktu. Aku belajar sampai larut, mengulang materi, menulis ulang esai yang sama berkali-kali. Kopi menjadi teman setia, sementara tidur menjadi kemewahan. Pavel masih sering datang, tapi ada jarak halus di antara kami, seolah kami sama-sama takut melangkah terlalu jauh. Suatu malam Jumat, aku pergi ke ruang kecil di asrama yang biasa aku pakai untuk sholat. Setelah selesai, aku duduk lama memejamkan mata. Hening. Aku berdoa bukan hanya untuk nilai, tapi untuk ketenangan, untuk petunjuk. Saat aku keluar, Pavel berdiri di lorong, menungguku tanpa bertanya. "Walk," katanya singkat. Aku mengangguk. Kami berjalan di bawah lampu jalan yang redup. "If I move to Saint Petersburg," katanya pelan, "it's not because I want to leave you." Aku berhenti. "Then why does it feel like you are?" tanyaku jujur. Pavel menatap jalan, bukan aku. "Because staying also scares me," jawabnya. Kata-katanya membuatku sadar, kami berdua sama-sama takut, hanya dengan alasan yang berbeda. Keesokan harinya, email baru masuk. Undangan wawancara evaluasi beasiswa. Tanggalnya dekat. Tanganku berkeringat saat membaca. Ini penentuan. Aku menunjukkan email itu pada Pavel. Ia membaca pelan, lalu berkata, "I'll be there after." Kalimat sederhana, tapi cukup membuatku hampir menangis. Malam sebelum wawancara, aku tak bisa tidur. Aku memikirkan rumah, wajah ibu, suara ayah. Aku juga memikirkan Pavel, tentang kemungkinan kota lain, jarak lain, versi hidup yang tak lagi sejajar. Aku sadar, apapun hasilnya besok, sesuatu akan berubah. Pagi itu, saat aku melangkah menuju gedung administrasi, ponselku bergetar. Pesan dari Pavel, "Whatever happens, don't disappear." Aku menatap layar lama, lalu menyimpannya. Aku menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu. Dan di balik pintu itu, aku tahu, jawaban tentang masa depanku mungkin akan datang. Tapi perasaanku belum tentu ikut selamat. Ruang wawancara itu lebih kecil dari yang kubayangkan. Dindingnya putih polos, meja kayu di tengah, dan 2 orang staf duduk berseberangan denganku. Aku menyebutkan namaku, Ratih Wening, dengan suara yang kuusahakan stabil meski jantungku berdegup terlalu cepat. Mereka mulai bertanya tentang nilai, tentang adaptasi, tentang rencana akademik. Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar formal, tapi setiap kata terasa seperti menimbang layak atau tidaknya aku bertahan di sini. Tapi ternyata semua itu berawal dari satu pertanyaan yang membuatku terdiam. "Do you think you belong here?" tanyanya.
Aku menelan ludah. Dalam kepalaku berputar wajah ibu, malam-malam di perpustakaan, halte bus bersalju, dan Pavel yang menungguku tanpa banyak kata. I'm trying to, jawabku jujur. Every day. Mereka saling pandang, lalu mencatat sesuatu. Wawancara berakhir dengan senyum tipis yang sulit keterjemahkan. Aku keluar gedung dengan langkah gontai. Udara dingin memukul wajahku, tapi pikiranku masih tertinggal di dalam ruangan itu. Di tangga depan, Pavel berdiri. Tangannya di saku mantel, wajahnya tegang. Saat melihatku, ia tersenyum kecil. How was it? Tanyanya. Aku mengangkat bahu. I don't know yet. Itu jawaban paling jujur yang bisa kuberi. Kami berjalan tanpa tujuan jelas. Pavel membelikan aku sup hangat di kios kecil dekat kampus. Aku meniup uapnya pelan, menyadari betapa tanganku masih gemetar. You were brave, katanya. Aku menatapnya. I was scared, balasku. Pavel menangguk. Same thing, ujarnya singkat. Aku tersenyum, lelah tapi sedikit lebih tenang. Sore itu, aku akhirnya bercerita tentang rumah, tentang ibu yang selalu khawatir, tentang ayah yang jarang bicara tapi selalu tepat, tentang rasa bersalah karena meninggalkan mereka. Pavel mendengarkan tanpa memotong. Lalu giliran dia. Tentang ayahnya yang berharap ia mengambil pekerjaan tetap, bukan riset. Tentang ketakutannya terjebak di satu kota tanpa pernah mencoba yang lain. Untuk pertama kalinya, kami membuka pintu yang selama ini kami jaga rapat. Malamnya, notifikasi email muncul. Judulnya singkat, Scholarship Evaluation Result. Tanganku kaku. Aku belum membukanya. Pavel menatapku, seolah bisa membaca ketakutanku. Do it, katanya pelan. Aku menggeleng. Not yet. Aku butuh beberapa detik lagi untuk bernapas sebagai diriku yang lama, sebelum hasil itu mengubah segalanya. Kami berdiri di depan asrama. Lampu-lampu menyala redup, salju turun perlahan. Pavel meraih tanganku, ragu, lalu menggenggamnya. Sentuhannya hangat. Aku tak menarik diri. I might leave, katanya tiba-tiba. If the project is confirmed. Dadaku mengencang. I might be forced to leave, balasku jujur. Kalimat itu menggantung di antara kami, lebih dingin dari udara malam. Aku akhirnya membuka email itu di kamar. Mataku menyapu kalimat demi kalimat. Ada kata conditional, ada angka, ada tenggat. Aku menutup laptop, duduk diam. Hasilnya bukan akhir, tapi juga bukan kabar baik. Ini penangguhan, kesempatan terakhir. Tekanan yang lebih berat. Ponselku bergetar. Pesan dari Pavel. I got the confirmation. St. Petersburg, next semester. Aku menatap layar lama. 2 kabar, 2 arah. Aku mengetik balasan, lalu menghapusnya. Mengetik lagi, menghapus lagi. Di luar jendela, salju menutup kota dengan sunyi. Aku sadar, mulai malam ini, setiap keputusan kecil akan berdampak besar. Dan aku belum tahu, apa siap untuk bertahan atau untuk melepaskan. Sejak malam itu, aku dan Pavel sama-sama berjalan di garis tipis yang tak kami beri nama. Kami masih bertemu, masih berbagi waktu, tapi ada kehati-hatian yang membuat setiap percakapan terasa rapuh. Seolah satu kata yang salah bisa membuat segalanya runtuh. Tapi ternyata semua itu berawal dari tenggat baru yang tertera jelas di kalenderku. 1 semester. Itu waktu yang diberikan beasiswa untuk membuktikan bahwa aku layak bertahan. Setiap hari menjadi hitungan mundur. Aku mengatur hidupku dengan disiplin yang melelahkan. Kelas, perpustakaan, makan seadanya, tidur seperlunya. Tidak ada ruang untuk salah. Pavel berusaha hadir dengan caranya sendiri. Ia mengantarku ke kampus saat salju terlalu tebal, menunggu di luar ruang kelas tanpa masuk, seolah tak ingin mengganggu. You don't have to do this, kataku suatu pagi. Ia menyenyum tipis. I want to, jawabnya singkat. Jawaban itu membuatku terharu sekaligus takut, karena aku tak tahu sampai kapan ia bisa berkata begitu. Suatu malam, aku akhirnya runtuh. Di perpustakaan yang hampir kosong, aku menatap layar laptop yang penuh catatan revisi. Mataku perih, kepalaku berat. I can't keep up, bisikku. Pavel yang duduk di seberang mengangkat wajahnya. Yes, you can, katanya tegas, lebih tegas dari biasanya. But you can't do everything alone. Aku tertawa kecil, getir.
I don't know how to ask for help. Kami pulang larut. Di lorong asrama yang sunyi, aku berhenti melangkah. What happens when you leave? Tanyaku akhirnya. Pertanyaan itu sudah lama bersarang di dadaku. Pavel terdiam. I don't know, jawabnya jujur. But staying just because of fear isn't right either. Kata-katanya masuk akal. Dan justru itu yang membuatnya menyakitkan. Hari berikutnya, aku mendapat jadwal bimbingan tambahan dari dosen. Ada perbaikan, ada harapan kecil. Aku pulang dengan langkah lebih ringan. Aku ingin membaginya pada Pavel. Tapi di ponselku, ada pesan darinya yang masuk lebih dulu. My move date is fixed. Dadaku kembali mengencang. Harapan dan kehilangan datang hampir bersamaan. Kami bertemu di kafe kecil dekat kampus, tempat pertama kami minum kopi bersama. Kali ini, suasananya berbeda. I don't want to hurt you, katanya pelan. Aku mengangguk. Me neither. Kami tersenyum, tapi mata kami berkata sebaliknya. Untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa kedewasaan tak selalu berarti memilih yang membuat kita bahagia sekarang. Malam itu, aku menulis email panjang untuk dosen, menjelaskan komitmenku, rencana belajarku, dan ketakutanku gagal. Aku mengirimnya dengan tangan gemetar. Di ranjang, aku menatap langit-langit, mendengar angin di luar jendela. Aku lelah, bukan hanya oleh kuliah, tapi oleh perasaan yang terus kutahan. Beberapa hari sebelum Pavel pergi, ia datang ke asramaku membawa satu kotak kecil. Open it later, katanya. Aku mengangguk, tak berani bertanya. Saat pintu tertutup, aku duduk di lantai kamar, menatap kotak itu lama. Ada bagian diriku yang ingin membukanya sekarang. Ada bagian lain yang ingin membiarkannya tetap tertutup, seperti perasaanku sendiri. Aku sadar, semakin dekat hari kepergiannya, semakin aku harus jujur pada diriku sendiri. Tentang apa yang kuinginkan, tentang apa yang harus kulepaskan, dan tentang apakah aku cukup kuat untuk menghadapi keduanya. Kotak kecil itu akhirnya kubuka di malam yang terlalu sunyi. Di dalamnya ada sebuah buku saku, edisi lama, sampulnya sudah pudar, dan secari kertas yang dilipat rapi. Tanganku bergetar saat membacanya. For the days you feel lost, don't stop writing. Tidak ada tanda tangan, hanya tulisan tangan Pavel yang sudah kuhafal. Aku menutup mata, menarik napas pelan. Hadiah itu sederhana, tapi tepat mengenai bagian diriku yang paling rapuh. Tapi ternyata semua itu berawal dari hari perpisahan yang datang tanpa upacara. Tidak ada pelukan panjang di stasiun, tidak ada janji besar. Pavel menjemputku pagi itu, dan kami berjalan menyusuri jalan yang sama seperti biasa. Salju tipis menempel di trotoar. I leave tonight, katanya, seolah sedang memberi kabar cuaca. Aku mengangguk. I know. Kata-kata terasa tak cukup untuk menampung apapun. Di halte bus kami berdiri berdampingan. Aku memegang buku kecil itu di dalam tas, seolah itu bisa menahanku agar tidak runtuh. You'll be okay, kata Pavel. Aku menoleh. So will you, balasku. Kami tersenyum, lalu terdiam. Bus datang, Pavel naik. Aku melambaikan tangan. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke Rusia, aku merasa benar-benar sendirian. Hari-hari setelah kepergiannya terasa kosong. Aku masih menunggu bus di halte yang sama, tapi kini hanya angin yang menyapaku. Aku fokus pada kuliah, pada revisi, pada jadwal yang ketat. Aku menulis di buku kecil pemberiannya tentang dingin, tentang rindu, tentang ketakutan yang perlahan berubah menjadi tekad. Menulis menjadi caraku bertahan. Satu sore, aku menerima email dari dosen pembimbing. Ia mengapresiasi kemajuanku dan meminta draft terbaru. Itu bukan jaminan apapun, tapi cukup untuk membuatku tersenyum kecil. Aku ingin berbagi kabar itu. Aku membuka ponsel, lalu teringat, jarak kini bukan hanya soal kota, tapi soal keputusan. Pavel mengirim pesan beberapa hari kemudian. Saint Petersburg is colder. Aku membalas singkat. Moscow too. Percakapan kami menjadi jarang, seperlunya. Tidak dingin, tapi juga tidak hangat. Seperti kami sama-sama menjaga luka agar tidak terbuka lagi. Suatu malam, aku menelpon rumah. Ibu mendengarkan ceritaku tanpa banyak bertanya. Kalau capek, istirahat, katanya. Aku tersenyum. Aku belajar banyak di sini, Bu. Dan itu benar. Aku belajar tentang batas, tentang kehilangan, dan tentang berdiri sendiri tanpa merasa ditinggalkan. Minggu-minggu berlalu cepat. Nilai ujian keluar satu persatu. Tidak sempurna, tapi cukup. Harapan kecil mulai tumbuh. Aku berdiri di depan papan pengumuman lama, membaca namaku, memastikan aku tidak salah lihat. Aku masih di sini.
Malam itu, aku duduk di kamar, membuka buku kecil itu lagi. Di halaman terakhir ada catatan yang baru kutemukan. Some meetings are meant to change you, not to stay. Aku menutup buku, merasakan perih yang hangat di dada. Aku tahu, perpisahan ini belum tentu yang terakhir. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak menunggunya kembali. Aku menunggu diriku sendiri. Versi yang lebih berani, lebih jujur, dan lebih siap menghadapi apapun yang menantiku di depan. Musim semi datang tanpa meminta izin. Salju mencair pelan, meninggalkan jejak air di trotoar yang dulu beku. Bersamaan dengan itu, tenggat terakhir beasiswaku semakin dekat, dan aku merasa seperti berdiri di ambang pintu yang sama sekali baru. Tapi ternyata, semua itu berawal dari sidang evaluasi akhir semester. Ruangannya berbeda dari wawancara sebelumnya, tapi ketegangannya sama. Aku mempresentasikan progres penelitianku dengan suara yang kuusahakan mantap. Setiap slide adalah bukti dari malam-malam panjang yang kulalui sendirian. Ketika sesi tanya jawab selesai, ruangan hening sejenak. "We'll inform you soon," kata mereka. Aku mengangguk, menahan napas. Keluar dari gedung, udara terasa lebih ringan. Aku berjalan tanpa tujuan menyusuri taman kampus yang mulai hijau. Di bangku kayu, aku membuka buku saku itu lagi. Aku menulis satu kalimat, "Aku masih di sini." Kalimat sederhana tapi terasa seperti kemenangan kecil. Ponselku bergetar. Nama Pavel muncul. Pesan singkat, "Are you free? I'm in Moscow." Dadaku berdegup. Tanganku kaku. Aku membaca ulang kalimat itu beberapa kali memastikan aku tidak salah paham. Ia kembali. Setidaknya untuk sementara. Kami bertemu di kafe yang sama. Bau kopi, meja kecil, jendela besar. Pavel terlihat sedikit berbeda. Lebih kurus, lebih lelah. "It's temporary," katanya sebelum aku sempat bertanya. "Conference." Aku mengangguk. Ada jeda canggung yang dulu tak pernah ada. "How are you?" tanyanya. "Still here," jawabku, tersenyum tipis. Percakapan kami hati-hati. Tentang kuliahku, tentang risetnya, tentang kota yang kini memisahkan kami. Ada banyak hal yang ingin kutanyakan. Tentang perasaannya, tentang kami. Tapi aku menahannya. Aku tak ingin kembali ke titik rapuh yang sama. Saat kami keluar, hujan gerimis turun. Pavel meminjamkan payungnya. Kami berjalan berdampingan. "I read what you write," katanya tiba-tiba. Aku menoleh. "The blog, you didn't hide it well." Aku terdiam. Tulisan-tulisanku, yang kupikir hanya caraku bernafas, ternyata ia baca. "You sound stronger," lanjutnya. Aku tersenyum. "I am." Di persimpangan jalan, kami berhenti. Pavel menatapku lama. "I still care," katanya. Jujur, tenang, aku menarik nafas. "So do I," jawabku. "But caring doesn't solve everything." Kalimat itu pahit, tapi benar. Pavel mengangguk, seolah sudah tahu jawabannya. Kami berpisah tanpa janji. Tidak ada rencana bertemu lagi. Tidak ada kesepakatan menunggu. Hanya saling memahami bahwa perasaan bisa tetap ada, tanpa harus dimiliki. Malamnya, email yang kutunggu akhirnya datang. Judulnya jelas, Scholarship Status Update. Tanganku gemetar saat membukanya. Ada kata approved, ada kelanjutan, ada masa depan yang terbuka. Aku menutup mata, membiarkan rasa lega itu datang sepenuhnya. Di balik jendela, Moskow terasa berbeda malam itu. Tidak lagi sepenuhnya dingin, tidak sepenuhnya sepi. Aku sadar, aku tidak kehilangan diriku demi bertahan. Aku menemukannya. Dan mungkin itu adalah bentuk cinta yang paling jujur yang pernah kupelajari. Kelulusan status beasiswaku tak serta-merta membuat hidupku ringan. Justru sebaliknya, ada ruang kosong yang kini terasa lebih jelas. Ketika satu ketakutan hilang, ketakutan lain muncul. Tentang apa yang akan kulakukan setelah ini, dan siapa yang akan berjalan di sampingku jika ada. Tapi ternyata semua itu berawal dari tawaran yang datang terlalu cepat. Dosen pembimbing memanggilku ke ruangannya, menyodorkan satu lembar kertas. "There's an opportunity," katanya. "Program riset musim panas. Kota lain, laboratorium yang lebih besar." Nama universitasnya membuat dadaku bergetar. Ini langkah maju yang nyata. "Think about it," tambahnya. Aku mengangguk, meski pikiranku sudah berlari ke satu nama yang tak kusebutkan. Hari-hariku kembali dipenuhi ritme baru. Aku menyiapkan proposal, mengurus administrasi, dan menimbang-nimbang keputusan yang tak sederhana. Di sela itu, aku menulis semakin sering. Bukan lagi tentang rindu semata, tapi tentang diriku yang belajar memilih.
tentang perempuan yang tak lagi menunggu isyarat dari orang lain untuk melangkah. Pavel dan aku tak banyak berkomunikasi sejak pertemuan terakhir. Sesekali pesan singkat, tentang cuaca, tentang deadline, tanpa embel-embel perasaan. Aku menghargai jarak itu, meski kadang dada ini masih berdenyut pelan saat melihat namanya muncul di layar. Suatu sore, aku menerima undangan konferensi yang sama, tempat Pavel akan presentasi. Namanya tercantum di agenda, kota yang sama, tanggal yang sama dengan program risetku. Kebetulan yang terlalu rapi untuk diabaikan. Aku menutup laptop, berjalan ke jendela, menatap langit Moskow yang mulai memanjang sore-sorenya. Apakah ini sekadar persimpangan? Atau undangan untuk kembali membuka pintu yang sudah kututup? Aku menelpon rumah malam itu. Ibu mendengarkan dengan sabar. Kesempatan itu jarang datang 2 kali, katanya. Tapi kamu juga tahu, Nak, kebahagiaan bukan cuma soal pencapaian. Ayah menambahkan singkat, pilih yang bisa kamu pertanggungjawabkan. Aku mengangguk, meski mereka tak bisa melihatku. Beberapa hari kemudian, pesan dari Pavel masuk. I saw your name on the list. Jantungku berdegup. Congrats, lanjutnya. Aku membalas dengan terima kasih sederhana. Lalu jeda. Titik-titik mengetik muncul, menghilang, muncul lagi. Can we talk when you're here? Tanyanya akhirnya. Aku menatap layar lama, merasakan tarik-menarik yang familiar. Di kampus, aku menyerahkan proposal riset dengan tangan mantap. Ada rasa bangga yang jujur. Aku sudah sejauh ini, tak ada yang bisa mengambilnya dariku. Tapi di balik kebanggaan itu, ada kegelisahan yang tak mau pergi. Tentang percakapan yang tertunda, tentang kemungkinan yang kembali mengetuk. Malam sebelum mengirim konfirmasi final, aku duduk di lantai kamar, membuka buku saku itu lagi. Halaman-halamannya penuh tulisanku sendiri. Di halaman terakhir aku menulis, aku tidak lagi takut memilih. Kalimat itu terasa benar, dan juga menantang. Ponselku bergetar. Pesan dari Pavel. Whatever you decide, I respect it. Aku tersenyum pahit. Menghargai tak selalu berarti bersama. Aku mengetik balasan, menghapusnya, lalu mengetik lagi. Di hadapanku ada 2 pilihan yang sama-sama jujur. Melangkah lebih jauh ke masa depan yang kupilih sendiri, atau memberi ruang pada percakapan yang mungkin mengubah arah. Aku menarik napas panjang, menyadari satu hal yang membuat langkahku bergetar. Keputusan ini, apapun isinya, akan menjadi penutup dari satu bab hidupku. Dan aku harus membukanya dengan tangan sendiri. Kereta itu melaju pelan, meninggalkan Moskow dengan suara yang menenangkan, sekaligus menyayat. Aku duduk di dekat jendela, menatap pantulan wajahku sendiri di kaca. Ini bukan keberangkatan pertamaku di Rusia, tapi rasanya seperti yang paling menentukan. Tapi ternyata, semua itu berawal dari keputusan yang kuambil tanpa pengumuman besar. Aku menerima program riset itu, kota baru, tantangan baru. Bukan karena ingin lari, melainkan karena akhirnya aku tahu kemana ingin melangkah. Email konfirmasi kukirim malam sebelumnya, dengan tangan yang mantap. Aku tidak menangis, aku merasa tenang. Konferensi berlangsung singkat, presentasiku berjalan lancar, tepuk tangan terdengar sopan, profesional. Di antara sesi, aku melihat Pavel dari jauh, di lorong, di tangga, di ruang kopi. Kami saling menyadari, tapi tak saling mendekat. Ada kesepakatan sunyi yang kami jaga, tidak mengacaukan versi diri yang sedang kami bangun. Sampai akhirnya, di hari terakhir, kami bertemu juga. Bukan di kafe lama, bukan di halte bus, tapi di stasiun, tempat perpisahan selalu terasa paling jujur. Pavel berdiri dengan tas lempang, wajahnya sama tenangnya. You're leaving, katanya. Lebih sebagai pernyataan daripada pertanyaan. Aku mengangguk. So are you? Balasku. Kami duduk di bangku besi, menunggu pengumuman keberangkatan. I used to think staying was braver, katanya pelan. Turns out, leaving can be too. Aku tersenyum kecil. I learned that here, jawabku. Kami saling menatap, tanpa ingin mengubah apapun. Pavel mengeluarkan sesuatu dari sakunya, kertas kecil yang terlipat. I wrote this for you, katanya. Aku membacanya cepat, takut terlambat. Isinya singkat. Tentang pertemuan yang tak perlu dimiliki untuk berarti.
tentang perempuan yang ditemuinya di musim dingin dan ditinggalkannya di musim semi. Lebih kuat dari sebelumnya. Aku melipatnya kembali, menyimpannya di saku mantel. "Will we meet again?" tanyanya. Pertanyaan itu akhirnya keluar. Sederhana, tanpa drama. Aku menatap papan jadwal yang berkedip. "I don't know," jawabku jujur. "But I'm not afraid of not knowing anymore." Pavel tersenyum. Senyum yang hangat, tanpa janji. "Me too," katanya. Pengumuman keretaku terdengar. Aku berdiri. Pavel ikut berdiri. Tidak ada pelukan panjang. Hanya satu genggaman singkat, cukup untuk mengingatkan bahwa kami pernah ada. "Take care, Ratih," katanya. "You too, Pavel." Aku naik ke kereta, duduk kembali di kursiku. Saat kereta bergerak, aku tidak menoleh. Bukan karena tak peduli, tapi karena aku ingin menjaga momen itu tetap utuh, tanpa perlu ditarik kembali. Di perjalanan, aku membuka buku saku itu untuk terakhir kalinya. Di halaman kosong, aku menulis. Aku datang ke Rusia untuk gelar. Aku pulang dengan diri yang baru. Aku menutup buku, tersenyum kecil. Cinta tidak selalu berakhir dengan bersama. Kadang ia hadir hanya untuk menunjukkan arah. Dan di bawah langit Rusia yang pernah begitu dingin, aku belajar satu hal yang akan selalu kubawa kemanapun aku pergi. Bahwa memilih diri sendiri bukanlah kehilangan. Ia adalah pulang, dalam bentuk yang paling jujur.